Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Meatin, mahasiswi Prodi PGMI kelas G semester 3. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai pandangan filsafat pendidikan Islam terhadap ilmu pengetahuan dan domain belajar, guna memenuhi salah satu tugas mata kuliah filsafat pendidikan Islam. Yang pertama, cara memperoleh pengetahuan. Ada beberapa cara untuk memperoleh pengetahuan. Yang pertama yaitu melalui indera. Indera merupakan salah satu mekanisme terarahan ilmu yang penting, khususnya indera pendengaran dan penglihatan. Signifikan indera ini juga banyak disinggung di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, indera pendengaran pada umumnya lebih dahulu disebutkan sebelum indera penglihatan. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan. Pertama, indera pendengaran lebih utama dibandingkan indera penglihatan dalam proses perolehan ilmu pengetahuan untuk belajar. Yang kedua, perolehan ilmu melalui akal. Di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, akal ditempatkan pada kedudukan yang tinggi serta mendorong manusia untuk menggunakannya. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya ungkapan ayat-ayat Al-Quran yang menyuruh manusia untuk mempergunakan dan memanfaatkan akalnya. Yang ketiga, perolehan ilmu melalui wahyu dan ilham. Ilham disebut juga intuisi atau inspirasi, adalah bisikan hati berupa pengetahuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, baik kepada Rasulullah maupun selainnya. Ilham sering dianggap oleh orang awam sebagai sebuah wangsit untuk melakukan sesuatu atau meninggalkannya. Yang kedua, ada sumber dan fungsi pengetahuan. Sumber pengetahuan yaitu Al-Quran, hadis, panca indera, akal, dan kolbun atau hati. Adapun fungsi ilmu pengetahuan secara umum adalah untuk berubudiyah kepada Allah, untuk dapat membedakan antara hak dan yang batil, yang salah dan yang benar, serta sebagai modal untuk mencapai kebenaran dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, peran pendidikan Islam terhadap sistem pendidikan nasional, yaitu sebagai mata pelajaran wajib. Yang kedua, sebagai lembaga atau institusi. Yang keempat, ada domain kognitif, afektif, dan psikomotorik. Domain kognitif adalah berpikir berlandaskan otak. Sebagaimana dikutip oleh Iskandar, mengkategorikan domain kognitif kepada 6 tingkat. Tingkat tersebut terdiri dari pengetahuan atau literal, kefahaman atau comprehension, aplikasi atau application, analisis, sintaksis, dan penilaian atau evaluation. Domain afektif merupakan domain yang penting dalam kehidupan manusia. Domain afektif merupakan salah satu objektif pembelajaran di samping domain kognitif yang telah diperkenalkan oleh Bloom dan rekan-rekannya pada tahun 1956. Caldwell, sebagaimana dikutip oleh Iskandar, mengkategorikan domain afektif terdiri dari penerimaan atau receiving, respon atau responding, menilai atau valuing, mengorganisasikan sistem nilai atau organizing value set, dan mengamalkan sesuatu mengikuti sistem nilai yang kompleks atau characterized by value complex. Keberhasilan dalam mengembangkan ranah kognitif para peserta didik akan berdampak positif pada perkembangan ranah psikomotorik mereka. Ranah psikomotorik ialah segala amal jasmaniah yang konkret dan mudah diamati, baik kuantitasnya maupun kualitasnya, karena sifatnya yang terbuka. Namun kecepatan psikomotorik peserta didik adalah manifestasi wawasan pengetahuan dan kesadaran sikap mentalnya. Yang kelima, ada domain ilmu, amal, akhlak, dan iman.
Dalam Islam, antara iman, ilmu, dan amal terdapat hubungan yang terintegrasi ke dalam agama Islam sebagai ajaran atau paradigma Islam. Islam adalah agama wahyu yang mengatur sistem kehidupan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas segala kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.